di Kabupaten Siak, di mana ilmu bertemu harapan. Guru penggerak, kami maju dengan tekad. Angkatan 11 bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Isnaini Ramadan, peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Siak. Pada video kali ini, saya ingin melakukan wawancara atau praktik percakapan coaching pada pra-observasi kelas bersama Bapak Tony Mukhtar, SPI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Rama. Baik Pak, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan observasi di kelas, saya sebelumnya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu dengan Bapak. Adapun tujuan percakapan pra-observasi ini, kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran, target yang ingin Bapak capai, dan strategi apa yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti. Baik, langsung saja Bapak Tony. Pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Baiklah, terima kasih Pak Rama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu tentang anatomi. Anatomi di sini kami mempersempit ruang lingkup anatomi, yaitu khusus ikan nila. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi organ-organ dalam pada tubuh ikan nila tersebut. Ya, berarti peserta didik mampu mendeskripsikan Pak ya? Iya, fungsi-fungsi organ dalam. Fungsi organ dalam pada tubuh ikan. Ya. Baik, selanjutnya Pak Tony, pada pembelajaran nanti apa area pengembangan yang ingin Bapak capai nih pada siswanya? Baiklah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai diantaranya yaitu peserta didik mampu berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian aktif ketika berdiskusi. Ya. Kemudian yang terakhir itu mampu berpikir kritis atau bernalar kritis dalam menyampaikan materi hasil diskusi. Ya, baik. Ini benar kritis ini termasuk di dalam dimensi profil pelajar Pancasila ya Pak ya? Betul Pak. Ya, baik. Selanjutnya Pak, apa nih strategi yang Bapak siapkan untuk kegiatan pembelajaran nantinya? Yang strategi yang ingin saya persiapkan yaitu melakukan asesmen awal, kemudian membuat diskusi kelompok. Metodenya diskusi kelompok. Ya. Siap. Kemudian adapun model pembelajarannya yaitu project based learning atau PJBL. PJBL, project based learning. Siap. Dan terakhir itu video. Oh, pakai video, medianya video ya Pak ya? Video. Ya, baik. Jadi saya sudah dapat gambaran nih bagaimana nantinya kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Selanjutnya mungkin ya untuk sesi pra-observasi ini saya rasa cukup Pak. Ya. Nanti Bapak silakan melakukan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Bapak nanti berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rama. Ya. Demikianlah sesi percakapan pra-observasi kelas yang saya laksanakan bersama Bapak Tony Mukhtar. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak Tony Mukhtar bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk karakter dengan penuh dedikasi. Angkatan 11 pahlawan pendidikan menjadi teladan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dwi, tolong pimpin teman-temannya. Sebelum belajar, bila kita baca doa. Berdoa
Jadi kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang morfologi, masih ada yang ingat apa itu morfologi? Ada yang ingat? Silahkan. Coba. Daniel, apa Daniel? Oke, benar. Itu. Bapak akan menjelaskan materi tentang anatomi. Kalian bisa perhatikan pada slide di depan dengan judul anatomi ikan. Anatomi ikan. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organ-organ dalam makhluk hidup atau organisme. Baiklah, ini ada LKPD, lembar kerja yang bisa kalian kerjakan nanti. Tolong di oper ke belakang. Lanjut ke sebelah kiri. Ingat ya. 5 9 10 12. Dah, silakan bentuk kelompok Olip, Aulia, Wafa dan Radil. Oke, dah silakan bentuk. Jadi oke, bentuk mejanya apanya? Ini siapa yang bedah nanti? Si Olip. Oke, Olip. Oke, dah perhatikan. Dah perhatian semua. Sambil mempersiapkan perlengkapannya, coba perhatikan video di depan ini. Dah? Tolong perhatikan. Ke belakang. Ini batas tutup insang. Oke, ini tutup insang. Bisa kalian lihat. Jadi kalian potong vertikal. Kalian potong vertikal ke atas. Oke. Yang ini, kemudian yang anus di bagian anus juga dipotong ke atas. Oke, jelas ya? Ini dia, bisa kalian perhatikan. Nah, baru kalian buka nanti supaya tampak isi dalamnya. Oke, jelas ya? Nah, dah silahkan kalian mulai. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Dah, ada pertanyaan lagi? Oke, jadi yang lain bisa coba buka ini. Nah, nih. Di lembar laporan hasil praktek. Mungkin yang lain sudah bisa nanti mencari ini. Dituliskan pada kolom. Perhatian semua ya. Ini kalian tuliskan pada kolom laporan hasil praktek. Jelas ya? Fungsi-fungsi organ ini ditulis. Gimana? Oke. Ini udah. Ini juga dipotong tentang yang kita mulai tadi, anus. Silahkan dipotong baru. Jadi nanti mohon yang setelah ini, setelah siap nanti apanya dikumpulkan di nampan, sampah-sampah, tisu. Oke ya. Sebelum tampil presentasi, baiknya mejanya udah bersih lagi. Kumpulkan sampah-sampah ininya, baik tisu. Dah siap. Siap.
Yang lain tolong memperhatikan. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi Hasil. Oke, dah. Insang adalah tempat utama untuk pengaturan osmotik dan sonik, gantungan asam basa dan pembuangan limbah nitrogen serta tempat utama untuk pertukaran gas. Fungsi jantung. Terima kasih ya udah melaksanakan praktek tentang anatomi ikan dan kalian juga sudah bedah tadi. Kemudian Bapak perhatikan, walaupun ini mungkin pertama kali kalian membedah, Bapak lihat juga tadi lumayan terlaksana dengan baik, terutama cara membedah sebagaimana yang Bapak contohkan bisa kalian laksanakan dengan semestinya. Mungkin yang menjadi kendala kita, ikan praktek kita itu sudah ikan yang telah diinapkan semalam, kerang dan ada udang. Jadi komoditas perikanan itu bisa dibagi menjadi jenis ikan, kerang-kerangan, kemudian ada udang, dan terakhir rumput laut. Jadi ada 4. Dan kita akan mempelajari yang mudah kita jumpai di sekitar lingkungan sekolah kita, ya, itu seperti udang, kerang, dan ikan. Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jadi untuk mengurangi rasa letih kita dengan kegiatan kita hari ini, mungkin ada rasa jenuh, ada baiknya coba kita mengadakan ini ya, Bapak ingin kita mengadakan permainan. Kita akan memainkan lawan kata. Oke. Dah, coba silakan berdiri semua. Ingat lawan kata ya. Dwi silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita melakukan sesi percakapan pasca observasi nih Pak Tony. Karena Pak Tony sebelumnya sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan kita observasi selama Pak Tony melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Tony di kelas kemarin. Yang pertama, Pak Tony, ini gimana perasaan Pak Tony setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lama, Ibu. Jadi sesuai pertanyaan Pak Ramo tadi, bagaimana perasaan saya ketika telah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL dengan materi anatomi ikan, ya Pak Ramo ya. Jadi perasaan yang saya dapatkan selama kegiatan pembelajaran kemarin yaitu ada perasaan senang ketika melihat peserta didik tersebut antusias dalam menjalankan kegiatan dan instruksi yang kami berikan. Kemudian saya juga merasa puas itu ketika memulai praktikum. Itu kan praktikum terbatas ya namanya, praktikum terbatas. Jadi tiap kelompok itu mereka saling berkolaborasi. Kemudian
dapat menyelesaikan instruksi yang saya berikan tepat waktu. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Tony. Berarti ini sesuai dengan target yang Pak Tony sampaikan waktu pra observasi kemarin ya? Iya. Karena Pak Tony pada saat itu saya ingatnya Pak Tony menyampaikan targetnya yaitu kolaborasi antar siswa ya. Terus siswa aktif di kelas. Iya. Terus ada juga siswa bernalar kritis ya namanya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin Pak Tony, kira-kira target mana yang sudah tercapai sama Pak Tony dan target mana yang belum tercapai sama Pak Tony? Oke, baiklah. Dari penilaian saya sebagai tenaga pendidik ketika mengadakan pembelajaran tersebut, ada 2 poin itu yang saya bisa simpulkan yang target yang tercapai ya Pak. Yang pertama itu terjadinya kolaborasi sesama peserta didik, dan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, target yang tercapai yaitu terciptanya diskusi yang aktif antar peserta didik. Saya kira itu Pak Rama. Kemudian yang pertanyaan Pak Rama berikutnya, yang belum tercapai kalau saya perhatikan dan saya amati itu daya nalar kritis siswa belum tumbuh dengan baik Pak Rama. Nah, mereka hanya terfokus dari slide yang saya tampilkan, kemudian peserta didik boleh kita simpulkan itu mayoritas belum mengembangkan. Mereka hanya terfokus dengan apa yang saya tampilkan di slide. Saya kira itu. Kalau kita kembangkan lagi pertanyaan dari target yang belum tercapai ini Pak Tony, menurut Pak Tony apa nih yang menyebabkan anak itu belum tumbuh dalam kritisnya dalam Lah, itu kalau saya nilai penyebab anak belum memiliki daya nalar kritis yang baik itu sepertinya dari kemampuan literasi mereka Pak Rama. Jadi kemampuan dan semangat untuk menumbuhkan literasi mereka itu masih sangat kurang, dan rasanya ya kita sebagai tenaga pendidik tidak bisa lepas tangan. Maksudnya mungkin kita harus mencari cara bagaimana peserta didik tadi bisa meningkatkan kemampuan literasinya Pak Rama. Ya. Jadi penyebabnya kemampuan literasi dari anak nih Pak Tony ya. Kebiasaan membacanya masih rendah. Mungkin hal ini nanti bisa kita inikan Pak Rama ya. Ini kalau dari saya pribadi ya, mungkin salah satunya yang akan saya coba terapkan yaitu mengajak peserta didik ini untuk membaca jurnal-jurnal penelitian, kemudian menginstruksikan peserta didik untuk mungkin membuat kesimpulan atau menarik hal-hal positif apa dari jurnal-jurnal nanti. Mungkin itu. Paham? Berarti rencana tindak lanjut Pak Tony ini ke depan mau coba mengajak anak untuk mendiskusikan jurnal-jurnal. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Pak Tony rencanakan ini bisa dilaksanakan nih. Karena memang dengan memunculkan membiasakan anak untuk membahas jurnal, sepertinya nalar kritis anak tentang materi pembelajaran kita, khususnya di bidang perikanan. Bidang perikanan ini kan ilmunya berkembang ya, cepat berkembangnya. Hari ini misalnya ada cara budidaya ikan seperti ini, ternyata besok udah lain lagi nih cara budidaya yang lebih bagus lagi. Jenis ikannya pun beda-beda. Hari ini nama lele sangkuriang, besok ada lagi lele jumbo dan lele lainnya. Berarti kita harus membiasakan anak untuk membaca jurnal-jurnal penelitian terpadu. Iya. Selanjutnya nanti Pak Tony, kira-kira kapan nih Pak Tony akan mulai untuk melakukan pembelajaran dengan mengajak anak untuk membahas jurnal penelitian ini? Ini insya Allah, karena ini kan kita sudah dekat mau penilaian akhir semester ganjil ya Pak Rama. Saya akan coba terapkan ini di semester genap. Oke, siap. Besok. Berarti di awal semester genap kita mulai membahas. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Untuk rencana tindak lanjutnya sudah saya
catat. Nanti selanjutnya kalau Pak Tony butuh minta diobservasi lagi, kita kasih tahu saya biar saya lihat lagi bagaimana perkembangan dari apa yang telah Pak Tony rencanakan untuk dilakukan ke depan. Baiklah. Ya, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Anak bangsa